Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin B. Dalam video kali ini, kami akan menceritakan Challenge of the Ghost Riders yang terdapat dalam Avengers Volume 8 issue 22-25 yang ditulis oleh Jason Aaron, sedangkan artnya oleh Stefano Caselli. Challenge of the Ghost Riders sebenarnya sudah mulai dibangun sejak Avengers menghadapi para vampir pada cerita War of the Vampires. Kami sudah pernah membuat video tentang cerita itu. Linknya kami cantumkan di deskripsi. Dalam cerita itu, tubuh Robbie Reyes sempat dikendalikan oleh Shadow Colonel, sedangkan kesadarannya berpindah ke satu dimensi neraka. Awalnya neraka ini dipimpin oleh Mephisto, namun kekuasaannya direbut oleh Johnny Blaze dalam event Damnation. Di sana, Robbie ditemukan oleh Johnny. Akan tetapi Johnny tidak sempat berbicara banyak, sebab Robbie mengambil kembali kuasa atas tubuhnya dan kembali ke dunia fana berkat bantuan Blade. Sekarang kita masuk pada cerita utama. Robbie sedang melakukan kewajibannya mengantar adiknya ke sekolah. Tiba-tiba kendaraannya yang bernama Hell Charger lepas kendali dan mengeluarkan api. Untungnya kejadian itu hanya berlangsung sebentar. Karena merasa Hell Charger terkutuk dan hampir membahayakan adiknya, Robbie memutuskan untuk menghancurkan mobil itu dengan memukulinya menggunakan palu. Meskipun begitu, ia menjadi kaget dan kesal saat menemukan Hell Charger berada di depan rumahnya dalam kondisi baik tanpa cacat. Robbie pun mencoba cara lainnya, yaitu melakukan konsultasi kepada para anggota Avengers. T'Challa memutuskan untuk melakukan percobaan ilmiah terhadap Robbie dan mobilnya itu. Sebenarnya T'Challa sudah memanggil seorang ahli untuk menangani masalah Robbie. Namun sebelum sang ahli datang, T'Challa ingin mengukur seberapa kuat energi yang terkoneksi antara Robbie dengan Hell Charger. Saat Robbie mulai berubah menjadi Ghost Rider, tiba-tiba Hell Charger lepas kendali dan mengeluarkan rantai yang mengikat Robbie. Alat T'Challa sebenarnya mendeteksi bahwa mobil tersebut awalnya dalam keadaan mati, namun energinya tiba-tiba melonjak ketika Robbie mengaktifkan kekuatan Ghost Rider-nya. Di tengah situasi ini, sang ahli yang dipanggil T'Challa akhirnya tiba. Ternyata dia adalah Daimon Hellstrom atau biasa disebut Son of Satan. Hellstrom sendiri merupakan anak dari seorang perempuan manusia dengan Marduk Kurios atau dikenal sebagai Satan yang menguasai salah satu dimensi neraka. Jadi Hellstrom tentu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan neraka itu sendiri. Disebutkan bahwa jika saja Hellstrom tidak datang tepat waktu, maka para anggota Avengers akan mengalami muntah darah. Ia juga mengatakan kepada Robbie bahwa harus dilakukan ritual eksorsisme atau pengusiran setan. Hellstrom kemudian menghampiri Blade dan memberikannya sebuah senjata dari neraka yang bernama Breathing Gun. Senjata ini memiliki kemampuan untuk melukai iblis maupun malaikat. Blade disuruh untuk menembak Ghost Rider dan Hellstrom jika memang nantinya keadaan menjadi tidak terkendali, karena Hellstrom sendiri tidak yakin apakah dia bisa mengontrol energi yang telah merasuki Hell Charger. Ketika ritual dimulai, secara mengejutkan Hell Charger dan Robbie malah terbawa ke neraka. Di dalam tempat itu, Robbie disambut oleh Johnny Blaze yang langsung saja mengajaknya balapan. Apabila menang, Johnny akan merebut kekuatan Ghost Rider Robbie. Johnny mengaku bahwa kekuatan tersebut akan ia gunakan untuk mengukuhkan kendali atas neraka. Robbie yang sedang merasa kesal menolak mentah-mentah tantangan Johnny. Bahkan Robbie mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menginginkan kekuatan Ghost Rider yang ada dalam dirinya. Ia malah ingin memberikan kekuatannya secara cuma-cuma. Rupanya ini tak bisa diterima Johnny yang ingin merebut kekuatan itu melalui balapan. Karena ajakannya ditolak, Johnny memutuskan untuk menggunakan cara lainnya. Dia mengancam akan menculik adik Robbie yang bernama Gabe. Karena Robbie sangat menyayangi Gabe, maka dia pun marah dan menerima tantangan Johnny. Di Avengers Mountain, sosok yang mendiami Hell Charger kini merasuki tubuh Celestial Progenitor. Akibatnya seisi Avengers Mountain kacau balau. Bahkan para anggota Avengers harus menggunakan pakaian pelindung agar tidak dirasuki oleh sosok tersebut. Lama-kelamaan, sosok itu mulai membentuk tubuh manusia yang berapi. Hellstrom mengatakan bahwa makhluk itu berasal dari neraka. Dia sangat perkasa, bahkan mampu membuat Thor dan She-Hulk kewalahan. Lama-kelamaan penampilannya terlihat semakin jelas. Rupanya dia adalah Cosmic Ghost Rider alias Frank Castle. Selain fisiknya yang telah sempurna, ia juga sudah mendapat kekuatan penuh. Dengan begitu, ia semakin leluasa mempermainkan She-Hulk dan Thor. She-Hulk sempat menancapkan kepala Frank ke Mjolnir, lalu Thor menarik palunya sehingga badan dan kepala Frank terpisah. Tetapi Frank malah menyemburkan api ke kepala Thor, sedangkan badannya memukuli She-Hulk. Akhirnya Thor melakukan serangan kombinasi bersama She-Hulk hingga berhasil membuat Frank terpental. Captain Marvel mencoba melakukan serangan susulan, namun ia ditabrak oleh motor milik Frank. Selanjutnya giliran Black Panther dan Captain America yang bergerak. Mereka memanfaatkan energi Celestial untuk memukul Frank, namun serangan ini juga tidak mampu menghentikannya.
Bagi kalian yang belum tahu, Frank bisa mempunyai kekuatan sebesar itu sebab ia telah melakukan perjanjian dengan Mephisto dan menjadi Ghost Rider. Ditambah lagi, setelah itu ia juga menjadi Herald Galactus dan dianugerahi kekuatan kosmik. Bahkan rantai yang ia pakai sebagai senjata ditempa dari tulang belulang Shitorak, yaitu makhluk yang memberi kekuatan pada Juggernaut. Avengers terus mengeroyok Frank, tapi ia masih tetap bisa bertahan. Ia juga membakar Boiting, dan ini membuat Blade marah, sehingga menembaknya menggunakan breathing gun. Akibat tembakan dari senjata itu, Frank terpaksa berhenti. Ia kemudian teringat bahwa sebelumnya ia bertemu dengan Johnny Blaze di neraka. Demi melancarkan balapan dengan Robbie Reyes, Johnny memang memasukkan Frank ke dalam Hell Charger. Berkat pertarungan Frank melawan Avengers, balapan pun tidak terganggu. Setelah para Avengers mendengarkan cerita Frank, mereka baru tahu bahwa Robbie sedang berada di neraka. Berikutnya Frank bersedia ikut bersama Avengers dalam menyelamatkan Robbie. Di neraka, balapan sedang berlangsung cukup sengit. Johnny menggunakan cara kotor dengan menyuruh para iblis menembaki Hell Charger menggunakan zombie, sampai Hell Charger menabrak tumpukan tengkorak dan mengalami kerusakan. Karena kerusakan ini, Robbie sempat bingung. Beruntung baginya, ia bertemu dengan para Ghost Rider pendahulunya, termasuk Ghost Rider pertama dari masa 1 million BC. Kami sudah pernah membuat video tentang Rider purba ini, linknya kami cantumkan di deskripsi. Para Ghost Rider ternyata berada di pihak Robbie. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa Johnny berbohong tentang alasannya ingin meningkatkan kekuatan. Sebenarnya, Johnny telah terpengaruh oleh tahta neraka. Apabila Johnny menang, maka ia akan menjadi jahat. Seusai perbincangan antara Robbie dengan para Ghost Rider, Hell Charger sudah selesai memperbaiki dirinya. Dengan demikian, Robbie siap berlomba kembali. Saat Robbie bersama Hell Charger sedang melaju kencang, mendadak mereka dihadang oleh iblis yang cukup banyak. Namun para Ghost Rider lain ikut membantu Robbie dengan membersihkan jalur balapan dari para iblis itu. Berkat bantuan dari para pendahulunya, Robbie dapat menyusul Johnny dan menubruknya. Ini membuat Robbie bisa mendahuluinya. Meskipun begitu, Johnny tidak kehabisan akal. Dia mengarahkan tubuh seorang Celestial bernama Kalus the Void yang diisi oleh arwah Ellie Morrow. Ellie sendiri merupakan seorang pembunuh berantai, pemuja setan sekaligus paman Robbie. Dialah yang menyebabkan Robbie memiliki kekuatan Ghost Rider, karena itu Robbie menyimpan dendam kepadanya. Robbie segera menginjak pedal gas dan menabrakkan Hell Charger ke dada Celestial Ellie. Serangan tersebut meninggalkan lubang di dadanya, namun ternyata ia masih memiliki cukup kekuatan untuk menyerang Robbie. Setelah Ellie dilewati Robbie, dia terus memancing emosi Robbie. Akhirnya Robbie tidak tahan lagi dan memutuskan untuk berhenti. Ia keluar dari mobilnya untuk menyerang Ellie. Tak disangka, di hadapan Robbie muncul kedua orang tuanya. Ini membuat Robbie menjadi lengah, sehingga Ellie bisa memukul Hell Charger sampai rusak. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Johnny untuk kembali mendahului Robbie. Ellie berlanjut mencoba memukul Robbie. Tanpa diduga, ternyata Robbie mampu menahan serangan itu. Bahkan ia melakukan serangan balik. Dengan menggunakan rantainya, ia melilit tangan Ellie hingga putus. Karena Hell Charger telah dihancurkan, maka sekarang Robbie tidak punya kendaraan lagi untuk melanjutkan balapan. Untungnya muncul bantuan lainnya. Kali ini Avengers yang datang. Mereka mengendarai kapal terbang Asgardian yang telah dimodifikasi menggunakan inti mesin dari Vibranium serta roket StarTech. Cosmic Ghost Rider juga ikut bersama mereka. Johnny yang sedang unggul disambut oleh pasukan iblis dalam jumlah besar. Pada saat itu terjadi pergolakan batin di dalam diri Johnny. Ia berusaha membenarkan tindakannya dengan alasan bahwa tugasnya menjaga neraka merupakan pekerjaan yang sulit. Ia juga meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menjadi sejahat Mephisto. Ketika melihat banyak iblis yang mengerumuninya, ia dengan kasar memerintahkan mereka semua untuk tunduk pada dirinya sebagai Raja Neraka. Tak lama ia diserang oleh Thor. Selain itu, Blade berhasil memotong motor Johnny menggunakan katana miliknya. Tentu saja Johnny tidak menyerah begitu saja. Motornya yang telah hancur, ia satukan kembali untuk dijadikan palu besar demi menandingi Mjolnir. Terjadilah pertempuran antara Avengers melawan Johnny dan pasukan iblis. Saat Johnny sedang berfokus pada baku hantam, Robbie mengemudikan kapal Asgard untuk melanjutkan balapan. She-Hulk ikut membantu. Dia memberikan tambahan energi gamma supaya kendaraan itu melaju lebih cepat lagi. Karena Robbie sudah mendahuluinya, Johnny bertanya di manakah Ellie. Tiba-tiba Cosmic Ghost Rider datang dengan membawa kepala Celestial Kalus yang telah terpenggal. Ternyata Ellie sudah dikalahkan oleh Frank Castle. Maka pasukan iblis bersayap segera mengalihkan perhatian Frank agar Johnny bisa leluasa menaiki motornya lagi. Selain itu, Johnny juga memerintahkan pasukannya untuk memperlambat kapal Robbie. Karena merasa geram dengan cara curang Johnny, Robbie memutuskan untuk mengemudikan kapal sampai berapi-api. Kedua kontestan kini semakin mendekati garis finish. Johnny sedang unggul sehingga dia merasa senang, tetapi kegembiraannya sirna. Pada momen-momen terakhir, Robbie berhasil menyalipnya dan memenangkan perlombaan ini. Setelah itu Robbie memukul Johnny sampai terjatuh, lalu membantunya berdiri lagi.
Robby menceramainya dengan memberitahu bahwa Ghost Rider tidak harus selalu berjuang sendirian, seperti yang telah terbukti melalui kemenangannya yang dibantu oleh Avengers. Dengan kemenangan ini, Robby sebenarnya berhak mengambil alih tahta neraka, namun dia sama sekali tak menginginkannya. Saat itu Frank Castle datang sambil merasa kesal kepada Johnny dan ingin menghajarnya. Niat itu tidak terlaksana sebab Johnny melarikan diri ke bawah tanah sebelum sempat diserang oleh Frank. Thor mencoba mencari Johnny tetapi gagal menemukannya. Ia justru menemukan Hell Charger yang sekarang sudah dalam kondisi bagus kembali. Selain itu, tadi Johnny juga sempat memberitahu bahwa kendaraan ini sudah terbebas dari kutukan Ellie sehingga tidak akan menimbulkan bahaya lagi. Dengan selesainya masalah, Robby berpamitan dengan kedua orang tuanya. Lalu dia bersama Avengers dan Frank pergi meninggalkan neraka. Avengers kembali ke bumi, sedangkan Frank terus melesat keluar angkasa, sebab dia memang berniat menghabisi para penjahat di berbagai planet lain. Aksinya diceritakan dalam Revenge of the Cosmic Ghost Rider. Di kemudian hari, Johnny Blaze muncul lagi pada komik solonya, yaitu Ghost Rider volume 8 issue pertama, dalam cerita yang bertajuk King of Hell. Pada cerita tersebut, dia harus mempertahankan tahtanya yang berusaha digulingkan oleh iblis bernama Lilith. Itulah pembahasan tentang Challenge of the Ghost Riders. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, dan WhatsApp. Like fanpage, serta follow Instagram dan Twitter Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik lainnya.